Judul tema kita hari ini adalah apakah aku dipredestinasikan? Apakah aku dipredestinasikan? Ini diambil dari Roma 8 ayat 29 sampai 30, terjemahan NASB tahun 95. Saya bacakan bagi saudara yang sudah saya terjemahkan, 23. Bagi mereka yang telah dikenalnya dari semula, dipredestinasikan artinya ditentukan. Ya, jadi predestinasi artinya ditentukan, ditetapkan. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang dipredestinasikannya, artinya ditentukan, mereka dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oke, demikian firman Tuhan. Jadi saudara, berapa banyak saudara yang pertama kali dengar istilah ini, predestinasi? Angkat tangan tinggi-tinggi, pertama kali dengar kata predestinasi. Oke. Jadi saudara, predestinasi adalah salah satu doktrin yang paling sulit untuk dimengerti di dalam dunia kekristenan. Itu sebabnya mungkin tidak banyak orang mau khotbahkan itu di hari Minggu. Ini adalah doktrin yang sangat kontroversial, ya. Dan sampai hari ini banyak pandangan yang berbeda-beda. Dan ini menimbulkan, karena pandangan berbeda-beda menimbulkan banyak perdebatan. Dan hari ini, saudara, saya tidak akan bicara mengenai konsep predestinasi ini yang dibawa oleh Agustinus, ya, ataupun oleh John Calvin. Ya, saya tidak bicara tentang pandangan mereka tentang hal ini, tetapi saya hanya menyampaikan dari sudut pandang apa yang dikatakan Alkitab tentang predestinasi ini. Jadi saudara, predestinasi bukanlah sebuah konsep yang diciptakan seorang manusia yang bernama Agustinus atau John Calvin, tetapi ini adalah sepenuhnya ada tertulis di Alkitab sebenarnya. Di Alkitab ada tertulis. Yang kita baca hari ini yaitu di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Makanya saya tetap menggunakan kata predestinasi, saya pakai terjemahan NASB tahun 95. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia saudara, saya tidak menemukan kata predestinasi itu. Tapi kalau saudara pakai terjemahan NASB tahun 95 ini, saya akan temukan kata predestinasi. Jadi saudara, jadi ini ada di Roma 8 ayat 29 30 kata ini. Dan Paulus menggunakan kata predestinasi ini, yang artinya adalah ditentukan atau ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sudah ditentukan atau ditetapkan terlebih dahulu. Jadi istilah predestinasi adalah kata yang datang dari Alkitab. Itu yang harus kita tahu. Maka kita harus percaya bahwa ajaran atau doktrin predestinasi ini memang sesuai dengan Alkitab. Jadi sekarang kita akan gali lebih lanjut mengenai apa yang dikatakan Alkitab tentang predestinasi ini. Ini adalah sesuatu yang telah ditentukan Tuhan, sekali lagi, sesuatu yang telah ditentukan Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Jadi poin pertama besar adalah urutan pemilihan. Urutan pemilihan bagaimana cara Tuhan memilih. Dan istilah pemilihan di sini artinya adalah Allah telah memilih kita terlebih dahulu. Jadi Tuhan telah pilih kita terlebih dahulu. Jadi Tuhan memilih saudara dan saya untuk hari ini dikumpulkan di gereja ini. Kalau kita ada di gereja ini tanda bahwa Tuhan telah pilih kita. Dan Tuhan sudah pilih kita dikumpulkan di gereja yang bernama New Jerusalem Ministries ini. Dan itu artinya dipilih. Ya, jadi saudara, dari ayat referensi yang kita baca memperlihatkan ada urutan sebenarnya. Ada urutan cara Allah memilih kita. Bagaimana cara Allah memilih seseorang itu bisa kita lihat dari apa yang kita baca tadi. Paulus memberikan 5 step urutan yang sangat jelas bagaimana Allah memilih kita. Kalau saya lihat terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, saya bisa lihat bahwa di situ dikatakan for those who he foreknew. Jadi yang pertama adalah foreknew, yang kedua adalah predestined, yang ketiga adalah call, yang keempat justify, yang kelima adalah glorify. Jadi mari kita akan selidiki satu persatu. Yang pertama, foreknowledge. Dalam bahasa Inggris foreknowledge, dalam bahasa Indonesia artinya pengetahuan sebelumnya. Jadi step pertama adalah pengetahuan sebelumnya. Ya, dalam bahasa Inggris adalah foreknowledge. Di sini dikatakan for those who he foreknew, dalam terjemahan Indonesia artinya bagi mereka yang telah dikenalnya dari semula. Oke, bagi mereka yang telah dikenalnya dari semula sesuai dengan Roma 8 ayat 29. Jadi Allah telah melihat masa depan saudara dan saya. Oke? Dia tahu siapa orang baik, dia tahu siapa orang jahat. Oke? Sampai di sini bisa ngikutin? Karena Tuhan sudah lihat masa depan seseorang, ya. Dia tahu yang mana orang baik, dia tahu yang mana orang jahat. Jadi Allah memiliki pengetahuan sebelumnya tentang siapa seseorang sesungguhnya. Inilah disebut foreknowledge. Jadi saudara, dengan pengetahuan ini, pengetahuan yang bisa melihat masa depan,
Ini menjadi dasar Allah memilih seseorang. Dan Allah, dia tahu segala sesuatu, bahkan sebelum hal-hal itu terjadi, apa yang akan dilakukan orang itu yang Allah tahu, Allah sudah tahu, sehingga itu menjadi dasar keputusan dia memilih. Oke? Saya harus tahu, ini yang harus saudara tahu yang paling penting. Menurut saudara, Tuhan predestinasikan orang atau menentukan orang pergi ke neraka atau tidak? Menurut saudara Tuhan nentuin nggak? Yang ini ke surga, yang ini ke neraka. Tuhan tentuin nggak orang ke neraka? Yang setuju Tuhan nentuin orang ke neraka, angkat tangan. Yang setuju Tuhan nggak menentukan orang pergi ke neraka, angkat tangan. Oke, banyakkan yang nggak setuju ya. Pada dasarnya Tuhan tidak pernah menentukan orang harus pergi ke neraka. Dari sisi Tuhan, Tuhan mau semua orang pergi ke surga. Dari sisi Tuhan. Tetapi saudara, ada yang menjadi masalah bahwa ada yang namanya kehendak bebas. Atau sebutannya free will. Kehendak bebas untuk memilih. Jadi meski Tuhan mau orang ke surga, tapi ada orang-orang yang akhirnya memilih untuk tidak mau pergi ke surga, tapi lebih memilih mau pergi ke neraka. Itu jadi masalah. Dan karena Tuhan sudah lihat ujung hidup manusia, ujungnya, Tuhan sudah tahu ya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekali lagi, Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi dia bisa time travel, lihat ke depan, jauh ke depan tentang sesuatu yang belum terjadi. Dia mau lihat ke belakang bisa, lihat ke depan bisa. Enggak ada yang bisa dibatasi. Dia bisa lompat-lompat tahun sesuka hati dia. Kita nggak bisa lihat bahkan 1 detik di depan kita, betul? Tuhan tidak ada masalah. Dia bisa lihat bahkan sampai ribuan tahun di depan kita. Jadi karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kita mulai harus belajar memahami cara Tuhan berpikir, bahwa Tuhan bisa lihat ujung hidup seseorang, dengan atas dasar itu, dia membuat sebuah pilihan. Ngerti maksudnya? Oke, sampai di sini ngerti? Jadi gini, kalau lihat di sini, sepertinya kalau sampai saya sungguh-sungguh, itu artinya pilihan saya. Sehingga mungkin kita bisa jadi sombong. Oh ya, karena saya yang sungguh-sungguh merespon, maka saya hari ini ada di gereja ini. Tapi saudara harus tahu dulu bahwa saudara menjadi sungguh-sungguh, sebenarnya awalnya saudara tidak pernah sungguh-sungguh. Tidak pernah sungguh-sungguh, karena setiap orang sudah jatuh dalam dosa, Alkitab katakan, dan sudah hilang kemuliaan. Tidak ada orang yang pilih Tuhan. Kita harus tahu bahwa hari ini menawarkan kasih karunia itu kepada semua orang. Jadi saudara harus ingat, inisiatif pertama untuk menyelamatkan manusia datang daripada Tuhan. Sehingga tidak ada, Efesus katakan nggak boleh ada orang bermegah. Karena setiap orang ditawarkan ini, Tuhan yang mulai dulu. Itu kasih karunia Tuhan. Saudara bisa sungguh-sungguh karena saudara terima firman. Dan firman bukan punya saudara, firman punya Tuhan. Saya mengerti maksudnya. Jadi kalau saudara menjadi sungguh-sungguh, saya bisa bilang, oh karena saya yang mau respon, makanya saya sungguh-sungguh. Makanya saya punya kredit di situ. Tar dulu, karena firman Tuhan bukan punya saudara, itu punya Tuhan. Dan tar dulu, orang yang berdosa tidak mungkin bisa pilih Tuhan kalau Tuhan tidak kasih tawaran itu. Saya ngerti? Aktifnya lebih banyak dari Tuhan. Tetapi saudara ada di sini karena saudara berespon terhadap apa yang Tuhan tawarkan. Di lain sisi ada orang-orang yang ditawarkan firman, ada yang menolak dan menganggap remeh. Saudara mengerti maksudnya sampai sini? Itulah namanya predestinasi seperti itu. Jadi saudara, itu sebabnya kita nggak bisa sombong. Alkitab katakan demikian. Jadi kasih karunia Tuhan bekerja. Tuhan kasih firman, Tuhan kasih Yesus ya berkorban, mati di kayu salib bagi saudara. Tuhan memberikan predestinasi, itu semua adalah inisiatif dan keaktifan Tuhan. Tugas kita adalah hanya berespon. Jadi kalau bicara Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu, Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu, dia bisa lihat masa depan kita, mungkin ilustrasinya seperti ini. Ya, kalau saya lihat matahari, sinar matahari waktu dia sampai ke bumi, itu butuh 8 menit 20 detik. Untuk saudara, matahari yang saudara lihat dengan mata saudara, itu adalah matahari dengan cahaya 8 menit 20 detik yang lalu. Dari sisi point of view matahari, ya saudara kalau bilang, aku lihat sinar matahari. Dari point of view matahari, itu bukan siaran langsung, itu sebenarnya siaran ulang. 8 menit 20 detik. Saya mengerti maksudnya. Tapi bagi point of view saudara, dari sudut pandang saudara di bumi, saudara lihat matahari, saudara pikir ini apa? Real time. Saudara ngerti maksudnya? Ini siaran langsung bagi saudara, tapi bagi matahari dari point of view dia, ini hanya siaran ulang. Dari 8 menit yang lalu.
Seperti pertandingan bola, siaran langsung dan siaran ulang. Oke. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini bahwa kita sebagai manusia dari sinar matahari, cahaya matahari aja, kita ini sangat terbatas. Kita ngalamin lihat cahaya yang delay 8 menit. Jadi bagaimana dengan Tuhan? Jadi waktu kita jalani hari ini, hidup kita lagi jalani sekarang. Nih, sekarang lagi dengar khotbah sekarang. Bagi kita ini adalah apa? Real time. Ya kan? Langsung, siaran langsung. Tapi Tuhan, lihat kita punya waktu sekarang kita lagi dengar firman, ini namanya apa bagi Tuhan? Siaran ulang. Karena dia udah lihat dulu. Saya ngerti maksudnya. Oke, sampai sini saya bisa ngerti. Bagi saudara, nanti nih 1 detik di depan, itu adalah masa depan. Tapi bagi Tuhan, itu hanya masa lalu. Karena Tuhan udah lihat dulu. Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa 1000 tahunnya kita bagi Tuhan hanya 1 hari. 1 hari. Itu artinya Tuhan, kita jalani waktu yang panjang 1000 tahun, tapi bagi Tuhan itu hanya seperti kemarin, baru 1 hari. Itu artinya betapa Tuhan bisa lihat jauh sekali tentang hidup kita. Yang kita anggap real, pada Tuhan melihat itu hanya sebagai siaran ulang. Jadi atas dasar itu Tuhan membuat keputusan, penilaian dan pilihan. Itu sama seperti kalau saudara punya, kita kadang-kadang Tuhan beri kita feeling. Misalnya kita ada 2 teman kita mau partner bisnis dari 2 orang ini. Oke? Tapi kita seperti punya feeling buat 1 orang yang kita tahu kayak ini orang gak jujur. Bisa makan duit kita, kalau kita partner sama dia bisa dibawa kabur duit kita. Nah saya mau tanya, waktu saya punya feeling itu terhadap 2 teman saudara, si A dan B. Dan sebenarnya si B ini yang bisa makan duit saudara. Saudara masih mau bisnis gak sama dia? Gak mau, karena saya punya feeling. Itu saudara, apalagi Tuhan yang gak pakai feeling-feeling lagi, langsung lihat. Itu sebabnya dia bisa tahu dia mau pilih siapa. Karena dia sudah lihat. Siapa yang waktu ditawarkan kasih karunia, ditawarkan kesempatan, ditawarkan firman, yang akan terima firman dan yang akan menolak firman. Dari pandangan ini, dari pemahaman ini, Tuhan membuat sebuah pilihan dan keputusan. Yang namanya predestinasi ini. Yang kedua, urutan kedua adalah foreknowledge, pengetahuan sebelumnya. Yang kedua adalah predestinasi atau dalam bahasa Inggris disebut predestination. Jadi setelah Allah mengetahui masa depan kita, Ia mempredestinasikan kita. Ia memilih kita. Dan pilihan ini dia buat bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan sebelum saudara lahir, dia sudah buat keputusannya. Step ketiga ada dipanggil atau panggilan yang efektif sebutannya, calling atau effectual calling. Itu adalah step yang ketiga. Jadi Tuhan panggil orang-orang yang sudah dia tentukan, sudah dia pilih. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan panggil mereka di KKR, di ibadah di gereja, mungkin di penjara waktu dia di penjara, mungkin di rumah sakit, atau mungkin seperti saya waktu saya sedang sendirian di kamar. Tuhan panggil orang-orang ini dan orang-orang ini mulai berespon. Dan itu disebut panggilan yang efektif. Kenapa panggilan efektif? Karena ketika Tuhan panggil orang-orang yang sudah dipilih, mereka pasti akan berespon. Mereka pasti akan menjawab panggilan itu. Karena mereka sudah dipilih. Jadi mereka tidak mungkin menolak panggilan itu. Itu sebabnya disebut sebagai effectual calling, panggilan efektif. Itu sebabnya kalau kita menginjil orang, mereka menolak Injil, itu sungguh agak berbahaya. Karena kalau dia orang yang sudah dipredestinasikan Tuhan, waktu Injil ditawarkan, biasanya mereka akan berespon. Tapi saudara jangan cepat-cepat judgment juga, oh kayaknya bukan orang pilihan, bukan dapat predestinasi. Karena mungkin belum waktunya Tuhan aja. Jadi saudara harus terus coba, selama masih ada waktu, belum kiamat, saudara harus terus injili aja orang itu. Atau Tuhan sendiri yang bilang, oke, stop. Tapi sebelum ada instruksi Tuhan bilang stop, coba terus. Yang keempat adalah dibenarkan, justification. Ini adalah step keempat, Tuhan manggil kita, habis itu dia akan membenarkan kita, yang berarti Tuhan menganggap kita sebagai orang benar. Padahal kita orang berdosa. Kenapa? Karena melalui darah Yesus Kristus, harga dosa saya dan saudara telah dibayar. Sehingga sekarang saya dan saudara yang tadinya dianggap orang berdosa, orang jahat, dianggap orang benar. Dan karena saudara sudah dibenarkan, akhirnya step yang terakhir, step yang kelima disebut dimuliakan atau glorification. Dan siapa yang dimuliakan? Kita yang dimuliakan. Dan kapan kita dimuliakan? Ketika kita sudah sepenuhnya, perhatikan baik-baik. Kapan kita dimuliakan? Adalah ketika kita sudah sepenuhnya menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itu adalah waktu kita dimuliakan. Jadi masalahnya saudara,
Hari ini kita hanya memiliki sebagian daripada gambar dan rupa Kristus dalam diri kita. Akan tetapi ada saatnya ketika kita akan sepenuhnya nanti semua kita akan sepenuhnya seperti Kristus. Dan itu artinya dimuliakan. Yang menarik saudara, kalau soal dia bacaan hari ini, Rasul Paulus menggunakan tensesnya memakai bentuk lampau dan selesai. Sekali lagi bentuk lampau dan selesai. Padahal kita semua belum seperti Yesus. Kita hanya sebagian serupa Yesus. Tapi Paulus menggunakan bentuk lampau yang selesai, artinya sudah selesai. Ini bingung sekali. Bagaimana Paulus bisa ngomong seperti itu? Ini kan belum terjadi. Kita semua masih dalam proses untuk menjadi serupa Yesus. Paulus mengatakan kita sudah dimuliakan. Jadi mengapa kata dimuliakan, mengapa Rasul Paulus menggunakan bentuk masa lalu yang lampau dan selesai? Karena, perhatikan baik-baik. Karena sebelumnya, jawabannya adalah karena Tuhan sudah mempredestinasikan umat pilihannya. Jadi saudara, karena kita sudah dipredestinasikan sebagai umat pilihannya. Itu sebabnya Paulus dengan meyakinkan bahwa setiap kita menerima predestinasi dari Tuhan, kita pasti akan dimuliakan. Ya, setuju bilang amin. Amin. Masalahnya saudara, kita tidak pernah tahu apakah kita termasuk orang yang dipredestinasikan? Ya apa ya? Ya, saudara tahu? Tahu saudara dipredestinasikan? Enggak tahu. Yang tahu saudara dipredestinasikan adalah hanya Tuhan yang melakukannya. Tetapi bukan berarti Alkitab meninggalkan kita tanpa bantuan untuk bisa ngecek indikator atau indikasi tanda-tanda apakah kita termasuk orang yang menerima predestinasi atau tidak. Yang nanti akan saya jelaskan di akhir khotbah saya. Jadi saudara sambung dulu. Jadi predestinasi ini pertama-tama dimulai dari foreknowledge, yaitu pengetahuan Tuhan tentang masa depan seseorang. Kemudian Tuhan sudah tahu siapa yang akan hidup sungguh-sungguh bagi dia, siapa yang akan setia dan taat pada firman-Nya. Dengan dasar itu Tuhan membuat predestinasi. Kalau begitu, menurut saudara, Tuhan sudah tahu belum bahwa Adam akan jatuh dalam dosa? Sudah tahu ya? Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, dan apa yang Tuhan kasih perintah kepadanya? Saudara masih ingat? Kejadian 2 ayat 15 kita baca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan kata memelihara ini dalam bahasa Ibrani adalah samar, artinya adalah apa? Untuk menjaga atau melindungi. Jadi Tuhan meminta Adam untuk menjaga dan melindungi Taman Eden. Perhatikan baik-baik. Tuhan kasih perintah Adam untuk apa? Menjaga dan melindungi Taman Eden. Jadi perintah ini memperlihatkan bahwa Allah sudah tahu akan ada bahaya. Saya ngerti maksudnya? Kalau tidak ada bahaya, tidak mungkin ada perintah untuk apa? Menjaga dan melindungi. Betul? Jadi Tuhan sudah tahu akan ada ancaman dan bahaya dari siapa? Dari ular. Jadi jika tidak ada ancaman ataupun tidak ada potensi bahaya di masa depan terhadap ular, jelas tidak perlu ada perintah ini. Untuk apa? Menjaga dan melindungi taman itu. Jadi karena Tuhan memiliki pengetahuan tentang sesuatu di masa depan, Tuhan sudah tahu bahwa Adam akan dicobai oleh ular dan kemudian dia akan jatuh. Tuhan sudah tahu. Jadi masalahnya sekarang adalah kalau Tuhan sudah tahu ular akan datang, mengapa Tuhan tidak menghentikan ular supaya atau mengintervensi Adam waktu Adam sedang bercakap-cakap atau Hawa bercakap-cakap dengan ular? Kenapa Tuhan tidak mengintervensi di tengah-tengah? Padahal Tuhan sudah tahu. Kenapa Tuhan tidak beritahu Adam ketika kasih perintah ini, tidak kasih tahu Adam bahwa kamu harus jaga dan lindungi taman dan ingat hati-hati nanti yang kamu akan bahaya nanti namanya ular. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu bahwa akan ada ular ini? Tuhan hanya kasih tahu bahwa jaga dan lindungi ya. Kenapa? Alasannya adalah saudara, perhatikan baik-baik. Alasannya adalah bahwa Tuhan menghargai setiap keputusan atau kehendak bebas saudara. Yang namanya free will. Jadi apa hadiah terbesar Tuhan bagi umat manusia? Itu adalah namanya free will atau kehendak bebas. Kebebasan bebas untuk memilih, itu adalah hadiah dari Tuhan. Saudara, jika bagi setiap kita tidak diberikan kesempatan untuk memilih, ya, nggak ada kesempatan untuk memilih, maka itu artinya bukan kehendak bebas. Percuma ada kehendak bebas kalau kita tidak diberikan pilihan untuk memilih. Maka kehendak bebas pun tidak menjadi berarti. Jadi bagaimana saudara bisa memiliki kebebasan yang sejati kalau saudara nggak punya pilihan?
Contohnya saudara, misalnya saya tawarkan kepada saudara, saudara mau mana? Ada 2 buah di tangan saya, saudara mau yang mana? Di tangan kiri saya ada jeruk, tangan kanan saya ada jeruk. Saudara pilih yang mana? Ini bukan pilihan, dua-duanya sama jeruk. Yang namanya pilihan, saya harus tawarkan mau jeruk atau mau apel. Itu namanya bisa milih. Ada lebih dari satu untuk sesuatu pilihan. Jadi saudara, bagaimana kalau di dunia ini yang ada hanya buah jeruk, nggak ada buah yang lain? Itu bukan pilihan. Maka jika tidak ada pilihan, itu artinya tidak ada kebebasan. Sama seperti pemilihan umum di Korea Utara, saudara. Setiap kali pemilihan umum secara bebas, selalu yang menang 100% jatuh pada Kim Jong-un. Kenapa? Karena kandidatnya hanya dirinya sendiri. Meskipun namanya pemilihan umum, bebas. Tapi masalah pilihan cuma satu. Maka selalu dia menang dengan 100% suara. Dan juga tidak ada yang berani tidak pilih dia. Bisa mati soalnya. Itu bukan sebuah pilihan. Kalau tidak ada pilihan. Jadi Allah memberikan hadiah ini bagi saudara, kebebasan untuk memilih. Apakah saudara mau memilih dia atau memilih dunia? Memilih dia atau memilih orang lain? Dan dia mau melihat pada akhirnya siapa yang akan saudara pilih. Dia mau lihat itu. Seperti Taman Eden, saudara, pilihannya lebih dari satu. Ada pohon pengetahuan baik dan jahat, ada pohon kehidupan. Tinggal mau pilih yang mana. Baru itu bisa dikatakan kebebasan buat memilih. Kalau pilihannya hanya bisa milih Allah, itu bukan kehendak bebas. Tetapi pilihannya harus ada bisa milih Allah atau mau milih ular. Mau pilih dengar suara Allah atau pilih dengar suara ular. Jadi mungkin saudara melihat bahwa ini pilihan bebas ini seperti jebakan atau seperti tes yang sulit. Ya, menyulitkan bagi saudara. Tapi saudara harus mengerti dari point of view-nya Tuhan. Ini bukan hanya bikin susah hati saudara atau bikin susah saudara untuk memutuskan. Tapi Tuhan mau kasih hadiah buat saudara. Tuhan menghargai keputusan saudara. Sebagai umat manusia, akan tetapi saudara harus tahu dengan pasti bahwa setiap pilihan, setiap keputusan, di dalam kebebasan buat memilih, saudara dituntut untuk harus bertanggung jawab buat setiap keputusan ataupun pilihan saudara ambil. Maka tugas kita adalah kita harus melatih yang namanya apa? Kebebasan untuk memilih kita dengan disertai dengan tanggung jawab secara bersama-sama. Saudara setuju? Ya. Jadi saudara, Tuhan beri Adam kebebasan buat memilih. Tuhan menghargai keputusan Adam untuk memilih, itu sebabnya Allah tidak pernah berusaha untuk menghalangi ular untuk mendekati Adam. Karena Allah sudah memberikan perintah yang berbentuk bahwa Adam diberikan tanggung jawab untuk menjaga taman dan menjaga taman atau tidak menjaga taman. Pilihan itu ada di tangan dia. Apakah dia mau membiarkan ular itu boleh masuk atau tidak masuk, itu pilihan dia. Dan ini namanya sebuah hadiah. Dan di saat itu Allah memperhatikan Adam dan membiarkan Adam untuk bebas membuat pilihan bagi dirinya. Karena kalau jika sampai Allah mengintervensi secara langsung untuk mencegah ular untuk bisa masuk atau untuk menghentikan Adam jatuh dalam dosa, maka hadiah free will, hadiah dari kehendak bebas ini yang manusia miliki, hadiah dari Tuhan, ini tidak ada lagi. Ini akan hilang. Karena itu selalu perhatikan baik-baik statement ini. Kasih yang sejati adalah ketika dari begitu banyak pilihan-pilihan, kita memilih satu orang untuk menjadi pasangan kita, dalam hal ini Tuhan. Kasih yang sejati bukanlah kasih yang dipaksakan, tetapi kasih yang sejati harus datang dari kebebasan untuk bisa memilih. Setuju? Amin. Saya ingat suatu saat, waktu saya masih di pelayanan mahasiswa, saya suka dengan satu perempuan. Dan kelihatan dia juga suka sama saya. Kita sama-sama suka. And then suatu saat ketika saya udah mau nembak, saya datang ke Tuhan. Selalu gitu. Setiap kali saya mau mengambil keputusan penting dalam hidup saya akan tanya Tuhan. Jadi waktu saya datang kepada Tuhan, setelah kita kenal juga sudah pelayanan pergi bareng-bareng, ya bukan pacaran tapi pergi pelayanan melayani jiwa, doain orang bersama-sama. Terus saya doa sama Tuhan, saya datang Tuhan, terus saya bilang gitu, Tuhan setuju nggak saya sama dia? Saya bilang gitu. Tapi saya belum menyatakan apapun. Jadi ingat ya saudara ya, perempuan-perempuan kalau laki-laki belum menyatakan perasaannya jangan kegeeran.
Dan saya belum menyatakan apapun. Itu sebabnya sebelum saya menyatakan, saya minta ACC Tuhan dulu dong. Jadi saya datang ke Tuhan. Tuhan, saya sebut namanya, boleh nggak saya jadikan dia pasangan hidup saya untuk saya menikah? Karena saya diajarkan, kalau saudara mau pacaran artinya saudara sudah mau menikahi orang ini. Bukan hanya ngisi waktu kosong. Jadi tanggung jawabnya tinggi sekali. Jadi itu sebabnya saya doa sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan, boleh nggak saya menikah dengan orang ini? Untuk saya jadi pacar dan saya menikah dengan dia. Soalnya tahu Tuhan jawab saya apa? Tuhan jawab saya seperti ini. Ini senyum-senyum, pada waktu itu saya nangis dengar jawabannya. Tuhan bilang gini sama saya, Sur, kamu udah besar. Besar dalam arti bukan umur, tapi kedewasaan rohani. Sur, kamu udah besar, udah gede, kata Tuhan. Kamu tahu yang baik di mata saya. Udah, gitu aja. Habis Tuhan ngomong itu, menurut saudara Tuhan setuju atau tidak? Habis Tuhan ngomong itu, saya netesin air mata saya nangis. Karena gini, dari pengalaman saya sama Tuhan, Tuhan selalu ngomong jelas. Ya, enggak. Selalu jelas sekali. Tuhan kalau ngomong sama saya nggak pernah abu-abu, ngambang-ngambang. Kelihatannya ini ngambang. Dan saya sudah tahu di dalam ngambang ini, pilihannya, tanggung jawabnya di tangan saya sekarang. Dan di tangan Tuhan seperti membalikan itu ke saya tahu jawabannya tidak. Dan akhirnya saya mulai memutuskan komunikasi. Mulai menjauh dengan rasa sakit yang begitu luar biasa. Tapi kan saya juga gak mungkin bilang, aku sebenarnya suka kamu tapi Tuhan melarang, nanti dia jadi gimana lagi perasaannya. Dan akhirnya ya tidak berapa lama wanita ini jadian sama seseorang pria dan saya harus let it go perasaan itu. Dan hari itu saya belajar sesuatu, mencintai Tuhan melebihi perasaan saya. Sehingga saya tahu waktu saya bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Saya tahu bahwa Tuhan aku udah pilih kamu melebihi perempuan ini. Itu artinya saudara, Tuhan mau melihat itu. Tuhan mau lihat itu. Bahwa di dalam pilihan yang begitu banyak, kamu pilih saya atau enggak. Itu yang Tuhan mau lihat. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau saudara dapetin seorang perempuan, saudara tahu dia gak suka saudara, kemudian cara dapetin dia saudara pelet dia. Saudara tahu dia gak pengen sama saudara, tapi untuk dapetin cintanya saudara pelet dia. Saudara mau? Saya gak mau. Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak mau membiarkan kebebasan kita memilih. Dan dia mau lihat, dia lagi nungguin kita lihat, kita pilih dia atau enggak. Kenapa Tuhan gak mau program kita untuk semua pilih dia? Karena Tuhan tidak mau berpasangan dengan robot. Dia bisa program kita untuk kita pilih dia, tapi dia gak mau. Dia mau waktu dengan kesadaran, dengan kerelaan hati kita dari begitu banyak pilihan. Dan pada akhir kita pilih dia. Dan itulah kasih yang besar, kasih yang sejati. Bukan kasih yang dipaksakan. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah mengintervensi Adam, membiarkan dia hari itu harus memilih. Apakah dia mau bersama Tuhan atau bersama ular. Jadi Tuhan mau kita mencintai dia dengan kerelaan. Taat kepada dia. Bukan karena dikondisikan, bukan karena terpaksa. Tetapi dari kerelaan hati yang mau berkata, Tuhan, Engkau lebih dari segala-galanya. Kapan Tuhan menjadi segala-galanya? Adalah ketika kita bisa menyerahkan yang paling kita kasihi, digantikan dengan Tuhan itu sendiri. Dan kita tahu bagaimana Abraham menjadi sahabat Allah. Sejak kapan, Yakobus 2:23 katakan, sejak kapan Abraham disebut sahabat Allah, menjadi kekasihnya Allah. Adalah sejak Abraham bisa menyerahkan yang paling dia kasihi, yaitu Ishak. Waktu dia berani menyerahkan yang paling dia cintai, paling dia kasihi. Sejak itu, karena dia bisa menukar yang paling dia kasihi, sejak itu Allah menjadi yang paling terkasih di hati dia. Dan saudara tahu waktu sejak peristiwa di Gunung Moria, Abraham habis itu berpisah dengan Ishak. Mereka tidak hidup serumah lagi. Ya, itu terjadi. Mereka pisah rumah sejak peristiwa itu. Dulunya tinggal satu rumah Ishak dan Abraham. Jadi saudara, melebihi apapun di dunia ini, melebihi siapapun di dunia ini, Tuhan mau lihat, maukah kita pilih dia? Dari begitu banyak tawaran yang menarik di dunia ini, Tuhan sedang lihat, maukah saudara memilih dia? Maka itu adalah kasih yang sejati, cinta yang sejati yang saudara beri buat dia. Kenapa Tuhan tidak pernah real dalam hidup kita? Karena kita tidak pernah berkorban apapun bagi dia. Kenapa ada Tuhan begitu real bagi beberapa orang? Karena dia banyak memberikan pengorbanan bagi Tuhan yang tidak kelihatan. Dan kapan Tuhan menjadi kelihatan? Tuhan tidak kelihatan, tapi kapan Tuhan jadi kelihatan? Waktu tindakan kita mengorbankan sesuatu yang paling kita kasih demi dia. Tuhan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Lewat apa? Tindakan kita. Yang menghargai dia, menghormati dia sebagai Tuhan yang
tadi yang tidak kelihatan. Tapi lewat ketaatan kita, Tuhan yang tidak kelihatan, itu menjadi kelihatan. Saya mengerti maksud ini. Jadi ketika ada pilihan antara ular dan Allah, memilih Allah pada akhirnya itu adalah kasih yang terbesar yang kita bisa beri buat dia. Jika tidak ada pilihan yang lain selain memilih Allah, itu bukanlah kasih, tetapi kita semua jadi robot. Jadi bisa memiliki pilihan dan memilih Allah, membuat kasih kita kepadanya semakin besar dan semakin nyata. Jadi Allah tahu kejatuhan bisa terjadi. Allah mengizinkan hal itu terjadi. Di sini kita bisa lihat betapa besar Allah menghargai pilihan setiap kita. Sebesar itu Allah mengasihi saudara, tanpa memaksakan keinginannya terhadap hidup saudara. Akan tetapi di lain sisi Allah memiliki pengetahuan untuk masa depan kita. Allah tahu bahwa Adam akan jatuh, Allah tahu bahwa Adam akan terhilang. Tetapi Allah tidak akan membiarkan Adam terhilang selamanya. Karena Adam adalah anaknya. Karena Adam dan kita adalah anak-anaknya, maka Allah memberikan yang namanya predestinasi ini. Untuk memastikan suatu saat, meskipun kita suatu saat mungkin bisa terhilang, kita bisa kembali pulang kepada Allah. Dan semua ini dimulai dengan satu hal yang namanya foreknowledge, pengetahuan sebelumnya. Tentang masa depan. Tentang masa depan yang Allah sudah lihat. Jadi kalau saya ulang bagi saudara, urutan pemilihan yang pertama adalah pengetahuan sebelumnya atau foreknowledge, predestinasi, ya, predestination dipanggil atau panggil efektif, ya, calling, effectual calling, yang keempat dibenarkan, justification, yang kelima dimuliakan, glorification, ya. Ini ada 5 step untuk kita hari ini, dari dipanggil sampai kita bisa dimuliakan. Yang kedua, saudara, predestinasi dalam bahasa Yunani. Yang paling pertama kecil, kata pengetahuan sebelumnya atau foreknowledge dalam bahasa Yunani adalah proginosko. Proginosko. Pro dalam bahasa Yunani adalah sebelum atau sebelumnya, dan ginosko itu artinya adalah mengenal. Jadi proginosko itu artinya sudah mengenal sebelumnya, sudah kenal sebelumnya. Jadi ini pengetahuan apa? Pengetahuan seperti apa? Ini adalah pengetahuan karena memiliki sebuah hubungan yang sangat intim satu sama lain. Oke? Ini adalah pengetahuan pengenalan yang sangat baik karena memiliki hubungan yang sangat intim satu sama lain. Oleh karena hubungan kita dengan Tuhan begitu intim, sehingga kita bisa saling tahu hati kita masing-masing. Seperti seorang mungkin pasangan, ya, kadang-kadang pasangan kalau begitu intim, pikirannya sama. Kadang-kadang bisa ngomong yang sama bersamaan, tanpa janjian. Tambah 1, 2, 3, enggak. Tapi saking intimnya, saking dekatnya, bisa keceplosan ngomong, satu line kata yang sama. Seperti itu. Ya, kita suka lihat juga adegan di film-film ya. Itu seperti itu. Intim yang begitu intim. Sehingga bisa tahu pikirannya. Bisa tahu kalau kondisi seperti ini kira-kira langkah apa yang akan dibuat oleh pasangan kita. Kalau dia mengalami situasi ini, apa yang dia rasa? Keputusannya apa yang akan dia buat? Dia akan berpikir seperti apa? Ini ada seperti pengetahuan karena sebuah pengenalan yang sangat baik. Itu artinya ginosko. Jadi Tuhan tahu siapa saudara, Tuhan tahu karakter saudara, Tuhan tahu pemikiran saudara, Tuhan tahu bagaimana saudara berespon, Tuhan tahu langkah-langkah yang akan saudara lakukan dalam situasi tertentu. Dia tahu semua itu. Dan Tuhan sebagai pencipta, Ia maha tahu, Ia mengetahui semua pilihan apa saja yang di depan saudara yang akan saudara buat. Ia tahu kondisi hati kita, Ia tahu kecenderungan kita akan memilih apa. Dia tahu semua itu. Tetapi kehendak bebas tetap diberikan kepada saudara. Dan saudara kita harus bertanggung jawab buat pilihan-pilihan yang kita buat. Dan karena Tuhan tahu segala sesuatu, tetapi tidak berarti bahwa meski Ia tahu segala sesuatu, saudara tidak bebas untuk membuat pilihan saudara, keputusan saudara atas dan tindakan saudara. Yang kedua, kata predestinasi dalam bahasa Yunani adalah pro-oriso. Pro tadi kita sudah belajar, sebelumnya atau sebelum. Oriso artinya adalah batasan atau batas. Jadi ternyata kata predestinasi, pro-oriso, itu artinya sebelumnya Allah telah menetapkan sebuah batasan. Oke? Itu predestinasi. Yaitu membuat sebuah batasan. Jadi saudara, Tuhan memberikan kebebasan buat saudara. Saudara bebas untuk mengambil keputusan saudara. Memilih apapun yang saudara mau pilih. Tapi Tuhan membuat sebuah batas. Saudara gak bisa keluar jauh-jauh dari situ. Karena kalau keluar itu bahaya buat hidup saudara. Itu cara Tuhan menjaga dan melindungi saudara.
Jadi Tuhan tidak membuat saudara seperti boneka yang dikontrol, yang digerakkan dengan tali, kemudian saudara harus melakukan semua persis sama seperti yang dia mau. Oke? Jadi saudara nggak harus besok pagi mau pakai baju apa terus tanya, Tuhan baju apa yang kau mau aku pakai? Baju apa yang harus warna apa aku harus pakai? Tuhan nanti siang aku harus makan apa? Saudara nggak perlu nanya-nanya yang kayak gitu, ya, karena predestinasi tidak mengatur hal-hal yang kecil-kecil detail seperti itu. Oke, saudara bebas memilih, ya, saudara boleh jadi apapun, saudara boleh jadi dokter, pengusaha, direktur, pendeta, ya, saudara boleh jadi apapun yang saudara mau, apapun, itu kebebasan saudara memilih. Tetapi masalahnya, seberapa luas batasan Allah berikan bagi kita? Batasannya adalah, kita katakan batasan ada di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Sesuai Efesus 1 ayat dikatakan gini, sebab ia memilih kita dalam Kristus. Perhatikan, dalam Kristus. Sebelum permulaan dunia, supaya kita menjadi kudus dan tidak bercela di hadapannya dalam kasih. Jadi dikatakan Allah memilih sebelum dunia dijadikan, di dalam siapa? Di dalam Kristus. Maka batasannya ada di mana? Batasannya di dalam kebebasan ini, batasannya di mana? Batasannya harus di dalam Kristus. Jadi saudara boleh jadi dokter, jadi pengusaha, jadi lawyer, jadi apapun juga, jadi guru, saudara jadi pendeta, apapun juga, tetapi harus di dalam batasan Kristus. Di dalam kekudusan, sesuai ayat ini. Jadi batasannya adalah di dalam Kristus. Jadi kalau saudara lakukan sesuatu di luar Kristus, maka pasti itu tidak di dalam kekudusan. Maka saudara telah keluar dari batasan yang Allah buat bagi saudara. Seperti itu predestinasi. Saya mengerti? Dan predestinasi ini bahkan terjadi sebelum kita lahir. Kita katakan demikian. Bahwa ia pilih kita bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dan setelah ia mempredestinasikan kita, ia memanggil kita. Jadi kalau Tuhan tidak panggil kita, tidak ada satupun kita bisa ada di gereja ini. Bukti kita hadir di ruang gereja ini bukti bahwa semua kita telah dipanggil, dipilih. Dan bukti orang yang hari ini mungkin datang ke gereja nggak bisa dengar firman, mungkin dia bukan dipilih. Itu sebabnya dia nggak bisa dengar. Jadi saudara, kita bersyukur hari ini kita diperhitungkan untuk sebagai orang yang dipilih, karena kita bisa dengar firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengapa predestinasi dibutuhkan? Saudara, kalau bayangkan, kalau Adam jalannya lurus aja nggak pernah jatuh, perlu nggak predestinasi? Saya ulang lagi. Kira-kira kalau Adam tidak pernah jatuh dalam dosa, hidupnya lurus aja, perlu nggak predestinasi? Nggak perlu. Jadi kenapa Tuhan harus bikin rencana predestinasi ini? Karena ada yang namanya kejatuhan. Predestinasi dibutuhkan karena ada kejatuhan dalam dosa. Jadi predestinasi adalah untuk mengembalikan kita untuk kembali ke rumah Bapa, mengembalikan kita yang terhilang karena dosa untuk kembali ke hadapan Allah Bapa. Itu tujuan predestinasi. Supaya sejauh-jauh kita pergi, kita akan pulang. Matius 13, 24, 30 ini perumpamaan tentang seorang petani menabur benih yang baik. Dan di malam hari musuh datang menabur benih lalang. Dan waktu itu gandum dan lalang tumbuh sama-sama. Jadi saudara, hamba-hamba dari Tuhan ini, saya bisa lihat ayatnya. Ayatnya saya bisa baca sendiri. Jadi hamba-hambanya bertanya kepada Tuhannya, apakah lebih baik kita cabut aja lalang-lalangnya? Saudara, masalahnya kalau gandum baru tumbuh dengan lalang, penampakannya sama. Itu sebabnya Tuhannya bilang gini, jangan dicabut. Nanti kalau kamu cabut, sembarang kecabut, gandum yang baik itu kecabut juga. Jadi biarkan mereka tumbuh sampai musim penuaian. Nanti kalau udah musim penuaian, bentuknya baru jelas. Maka kamu boleh kumpulkan dulu lalang dan kemudian kamu ikat, kamu bakar. Dan khusus gandum, kamu ambil, kamu tuai, masukkan ke lumbung. Sesuai dengan Matius 13, 24, 25 yang kita baca. Dan kata musuh di sini ayat 25 itu adalah gambaran setan, merujuk kepada setan. Jadi Tuhan menabur benih yang baik, tetapi setan juga menabur benih yang jahat. Jadi lalang dan gandum mereka hidup berdampingan. Dan kalau kita lihat di Matius 13 ayat 37, 38, ayat 38 kita baca. Dan ladang itu adalah dunia, oke? Jadi tempat menabur itu bicara dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Perhatikan baik-baik. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat daripada si setan. Jadi di dunia hari ini ada benih yang baik dan ada benih yang jahat. Ada benih yang baik adalah anak kerajaan dan lalang adalah anak si iblis. Jadi saya bisa lihat dari dua gambaran ini, saya lihat ada yang namanya predestinasi ini. Orang yang ditentukan menjadi anak kerajaan dan ada orang-orang yang memilih ikut dengar suara iblis.
Dan keduanya dibiarkan hidup berdampingan bersama-sama, gandum dan lalang. Ketika mereka tumbuh, keduanya sangat mirip, saudara tidak bisa membedakan. Sulit membedakan hanya melihat. Sama seperti saudara melihat seseorang, saudara tidak akan pernah tahu orang itu orang baik atau orang jahat. Betul? Saudara tidak bisa tahu. Jadi Tuhan katakan biarkan aja sampai hari penuaian. Nah kalau Alkitab katakan hari penuaian, maka itu artinya adalah bicara tentang akhir zaman. Itu bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Bahwa nanti di akhir zaman, ya gandum dan lalang yang tadinya mirip saudara pada akhirnya akan bisa membedakan lewat yang namanya apa? Predestinasi ini. Saudara akan lihat bedanya sangat jelas. Dari apa? Sikap, respon, dan keputusan dan cara berpikirnya, pilihan-pilihan yang dia buat, itu akan memperlihatkan bahwa dia benih yang baik atau dia benih yang jahat. Sama seperti istilahnya orang tuh kalau bibitnya udah bagus aja. Kalau bibitnya udah jelek, wah jelek terus. Itu yang mengerikan sebenarnya. Semoga kita semua adalah benih yang baik. Amin. Amin. Jadi saudara, benih yang jahat kecenderungannya jahat. Melawan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Benih yang baik kecenderungannya apa? Memihak dan memprioritaskan Tuhan. Dan karena kita bisa jatuh kapan saja, predestinasi ini dibutuhkan untuk memastikan keselamatan kita. Supaya kita bisa kembali kepada Bapa. Jadi meski kita bisa jatuh dalam dosa, Bapa sudah tahu bahwa kita mungkin bisa jatuh. Dan Bapa juga tahu bahwa dia bisa kehilangan kita anaknya. Akan tetapi, meski kita bisa terima bujukan setan, akan tetapi pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa meninggalkan Bapa. Kita pasti akan kembali kepada Bapa. Kalau kita dipredestinasikan. Itulah tujuan predestinasi. Karena ada kejatuhan. Untuk memastikan saudara selamat. Jadi sebelum dunia dijadikan, Bapa menanam benih yang baik ini dalam hati saudara semua. Bahwa suatu hari nanti saudara akan kembali kepada Bapa. Supaya saudara bisa mengenali Bapa, sehingga saudara bisa kembali pulang kepada Dia. Misalnya saudara ada seorang anak yang masih bayi, diculik oleh seseorang. Dan kemudian anak ini tidak tahu bapaknya. Tapi bapaknya punya tanda bahwa anak ini di dadanya ada sebuah tanda lahir seperti hati yang mirip seperti punya papanya. Papanya juga punya sebuah tanda hati di dadanya. Dan suatu saat anak ini sudah besar, usia sudah 40 tahun. Dan akhirnya suatu saat dia lihat seorang kakek-kakek tua yang punya tanda di hatinya. Dan dia lihat ini sama. Dan waktu dia lihat mukanya, lihat tandanya, lihat mukanya, mereka punya kemiripan. Dan situ dia mengenali ini bapaknya. Jadi benih yang baik predestinasi itu seperti itu. Untuk memberikan sebuah tanda bahwa saudara miliknya Tuhan dan saudara akan kembali kepada Tuhan. Itu sama seperti di dalam diri saudara ada sebuah rekaman yang Tuhan taruh di hati saudara. Sebuah rekaman suara yang Tuhan taruh di hati saudara. Rekaman suara Bapa. Jadi suatu saat saudara terhilang, ketika saudara dengar rekam suara Bapa itu, yaitu suara firman Tuhan. Karena saudara sudah ditanam suara rekaman Bapa itu di hati saudara, saudara bisa ngenalin, ini suara Bapa saya, Allah Bapa, dan saya mau pulang. Itu waktu kapan? Rekaman bisa dengar firman. Karena Yohanes 10:4 katakan bahwa domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kenapa mereka mengenal suaranya? Karena di dalam hati anaknya Tuhan taruh rekaman suaranya. Sehingga anak itu bisa kenali suara bapaknya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa ada predestinasi di ayat ini. Bahwa ciri mereka yang dipredestinasikan, mereka bisa dengar suara gembala, mereka bisa dengar firman, mereka bisa dengar suara Tuhan. Dan itu ditanam di hati mereka. Itulah predestinasi. Yohanes 10:14 katakan bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Maka orang yang terima predestinasi berlaku dua arah. Dia kenal Allah, dia bisa kenal firman, dia bisa dengar suara firman dan Allah juga kenal dia. Jadi meski kita terpisah jauh dari Bapa, ketika kita dengar suara Allah melalui panggilan firman Tuhan, kita akan tahu, oh ini suara Bapa. Ini suara Bapa. Dan hati kita akan tersentuh, kita akan dengar firman Allah, kita akan tergerak hatinya dan kita ingin kembali kepada Bapa. Nah itulah namanya benih yang baik yang sudah ditanam di dalam hati saudara. Itu seperti, kalau pakai ilustrasi hari ini seperti GPS tracking device yang ditanam di hati saudara. Yang ketika saudara pergi sampai jauh kemanapun, Allah Bapa bisa tracking keberadaan saudara sampai kemana-mana. Dia bisa panggil saudara pulang kembali. Sejauh-jauh saudara pergi, dia tahu saudara ada di mana. 1 Yohanes 4 ayat 5-6 katakan mereka berasal dari dunia sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Tetapi saudara perhatikan ayat 6.
Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Artinya firman Tuhan. Itulah tandanya bahwa kalau kita datang dari Allah, kita anak Allah, kita dipredestinasikan, ada yang namanya roh kebenaran. Tetapi mereka yang tidak bisa mendengar firman Tuhan, mereka menerima roh yang menyesatkan. Jadi saya lihat di sini ada lagi yang namanya roh kebenaran, roh menyesatkan. Saya bisa lihat namanya predestinasi. Ini nama predestinasi. Jadi saudara, benih yang baik tadi, roh kebenaran, itu seperti GPS tracking device yang akan terus men-tracking keberadaan saudara untuk menemukan saudara kembali. Sejauh-jauh saudara pergi, sejauh-jauh saudara terhilang, Allah Bapa akan menemukan saudara kembali. Tetapi mereka yang terima roh menyesatkan, meski sama-sama terima benih, tapi itu benih yang jahat. Mereka bukanlah anak Bapa, tetapi anak iblis. Mereka tidak bisa dengar suara Bapa, dan mereka tidak bisa dengar firman. Jadi hari ini bisa dengar firman dan tidak bisa dengar firman. Menjadi sangat serius, bukan? Dan saudara bisa dengar firman di gereja ini, maupun di YouTube, maupun di ibadah online kita. Bukan saudara bersyukur? Amin. 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 Yang keempat, apa yang dipredestinasikan? Apa yang Allah predestinasikan? Tadi sudah dijelaskan bahwa predestinasi artinya Tuhan sudah menetapkan sebuah batasan, oke? Jadi Tuhan tidak mempredestinasikan secara detail hal-hal kecil dalam hidup saudara, mau pakai baju apa, mau makan apa. Tetapi saudara diberi kebebasan untuk memilih apapun, ya. Tetapi Allah membuat sebuah batasan. Untuk apa? Untuk keselamatan jiwa saudara. Dan dalam Alkitab, kata predestinasi saudara, itu ada berapa kali muncul? Kalau saya tanya ChatGPT, mereka akan bilang 4 kali. Ya, itu sebabnya saudara nggak boleh tanya ChatGPT. Tidak selalu harus nanya ChatGPT, karena tidak selalu akurat. Ada yang benarnya, tapi ada juga errornya. Jadi berapa kali Alkitab menggunakan kata predestinasi? Totalnya ada 6 kali. Saudara cari tahu sendiri nanti. Ada 6 kali. Jadi saudara, kita dipredestinasikan untuk apa aja? Yang pertama, untuk mengadopsi kita menjadi anak Allah. Sesuai Efesus 1 ayat 5 terjemahan NASB. Ia telah mempredestinasikan atau menentukan kita untuk diadopsi, maksudnya diangkat menjadi anaknya. Oleh Yesus Kristus menjadi anaknya sesuai dengan maksud baik yang dikehendakinya. Itu seperti kalau saudara punya anak, coba kehilangan anak saudara, ya, anak saudara hilang sejak bayi, saudara untuk menemukan dia kembali, saudara harus melakukan namanya tes DNA. Untuk saudara tes DNA, ada kesamaan DNA, ada kemiripan wajah, saudara tahu itu anak saudara. Dan itulah predestinasi untuk jadi anak Allah. Bahwa anak ini nanti akan punya kemiripan sama bapaknya. Kalau tidak sama karakter kepribadiannya, itu bukan anak Allah. Itu predestinasi. Yang kedua, predestinasi diperlukan untuk apa? Menerima warisan kerajaan Allah. Efesus 1 ayat 11. Ini bukan terima warisan kerajaan di dunia yang fana, diwarisi perusahaan yang banyak. Tetapi ini semua warisan di dunia ini hanya sementara. Tapi ini bicara tentang saudara akan terima warisan yang luar biasa. Namanya kerajaan kekal di surga. Kerajaan surga, kerajaan Allah. Itu yang jadi warisan saudara. Kenapa saudara boleh terima ini? Karena saudara anaknya. Saudara akan mewarisi apa yang menjadi milik bapak saudara. Yang ketiga, predestinasi untuk menjadi serupa Yesus. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29 dikatakan bagi mereka yang telah dikenalnya dari semula, dipredestinasikan atau ditentukan untuk menjadi serupa, perhatikan, serupa dengan gambar anaknya. Itu sebabnya saudara, target utama hidup saudara bukan menjadi orang kaya raya. Bagus kalau jadi kaya raya sesuai dengan pemeliharaan Tuhan kalau Tuhan mau. Tetapi target utama saudara bukan jadi sukses dan terkenal yang terutama. Ya baik kalau sama itu, tapi itu bukan yang terutama. Tapi yang paling penting kesuksesan saudara diukur dari apakah saudara semakin hari semakin serupa, semakin mirip dengan Yesus lewat pikiran, perkataan, keputusan dan tindakan saudara. Yang keempat, predestinasi untuk mengerti rahasia hikmat Allah sehingga dapat diselamatkan. Perhatikan, saya ulang, ini bagian yang sangat penting. Predestinasi untuk mengerti rahasia hikmat Allah sehingga dapat diselamatkan. Jadi artinya orang yang tidak mengerti rahasia Allah tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Ini di 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan, tetapi kami beritakan ada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, telah dipredestinasikan, ditentukan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi bagi kemuliaan kita artinya apa? Allah mempredestinasikan supaya kita semua bisa jadi orang yang mengerti hikmat yang tersembunyi. Yang nanti dari hikmat tersembunyi ini dalam arti melalui penelitian Alkitab, kita semua akan diselamatkan. Jadi lihat, kalau ada orang yang bisa melihat dan mengerti penyikapan rahasia Alkitab,
bisa melihat dunia firman, bisa menghargai, bisa percaya, dan bisa taat kepada firman Tuhan, itu tanda orang ini terima predestinasi daripada Allah. Dan hikmat untuk mengerti Alkitab ini supaya dia menerima keselamatan untuk menjadi anak Allah. Jadi mengapa ada orang yang tidak bisa mengerti dan tidak peduli dengan Alkitab? Karena mereka jelas tidak dipredestinasikan. Sehingga mereka tidak bisa mengerti dunia Alkitab. Jadi saudara, seperti itu. Jadi benih yang baik ini akan selalu ada di hati saudara. Itu tanda saudara terima predestinasi. Bahkan waktu saudara terhilang, lewat GPS tracking ini, saudara akan ditemukan kembali. Itu sebabnya saudara, semua kita akan dikumpulkan hari ini. Di gereja ini sebagai tanda kita adalah orang-orang yang menerima predestinasi. Tuhan akan bawa saudara kembali pulang ke rumahnya. Sejauh-jauh saudara pergi. Sejauh-jauh saudara terhilang. Tuhan akan menemukan saudara kembali pulang ke rumahnya. Sesuai dengan Mazmur 139 ayat 7-10 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Ini lagu yang kita nyanyikan tadi. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Saya pernah baca ayat ini sampai nangis saudara. Waktu saya gagal, jatuh, terhilang. Ayat ini bilang gini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi saya ulangi lagi, apa yang dipredestinasikan? Yaitu untuk kita diadopsi menjadi anak Allah. Yang kedua ada untuk kita menerima warisannya. Yang ketiga untuk menjadi serupa Yesus. Yang keempat untuk mengerti rahasia hikmat Allah yang akan menuntun kita terima keselamatan. Yang kelima saudara, yang terakhir, poin 5 besar. Bagaimana predestinasi ini bisa digenapi? Melalui apa? Yaitu melalui kasih karunia Allah. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan berkaitan predestinasi. Karena ini sangat doktrin dan sangat rumit. Logika kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa sampai sepenuhnya mengerti konsep ini secara sempurna. Karena ini adalah administrasi Allah. Bagaimana Allah menebus, melakukan misi penyelamatan dan penebusannya. Tetapi sederhananya begini. Bagaimana predestinasi ini bisa digenapi? Sepenuhnya itu bergantung kepada yang namanya kasih karunia Allah. Katakan kasih karunia Allah. Contohnya seperti apa? Bergantung kepada kasih karunia Allah ini. Ini adalah kemurahan Allah. Contohnya seperti apa? Ada 2 anak di depan saya. Oke? Ada 2 anak di depan saya. Yang satu saya bawa pulang ke rumah saya. Dan kemudian satu saya tidak bawa pulang ke rumah saya. Dan kemudian anak yang tidak dibawa pulang ke rumah saya, dia mulai komplain. Kenapa saya tidak dibawa pulang juga? Jelas. Kenapa? Karena kamu bukan anak saya. Karena kamu anak saya akan bawa pulang kamu ke rumah saya. Sama juga contoh yang lain, ada 2 pengemis di jalan. Saudara tahu, saya punya langganan bukan tukang pengemis sih. Tukang koran yang selalu saya kasih duit kalau saya ketemu. Jadi kalau udah dekat lampu merah itu saya udah siap-siap. Seorang bapak-bapak tua sekali. Jualan koran dengan satu tangan dan tangan satunya buntung. Saya selalu standby duit saya di situ. Ya, udah siap-siap, lampu merah itu siap-siap, siapin duit. Ya. Saya kasih duit, berikut kasih aqua, kasih air mineral. Dia setiap kali kalau saya buka kaca, korannya Pak, enggak, saya enggak butuh koran. Saya bilang, saya enggak baca koran. Saya bilang, saya cuma mau kasih ini. Jadi ada 2 pengemis di jalan, saudara. Saya memberikan kepada satu pengemis ini, tapi yang satu itu tidak. Maka yang pengemis yang tidak dapat uang saya, dia komplain. Kenapa saya enggak dikasih uang itu? Kenapa hanya dia yang dikasih? Jawabannya kenapa? Ini hak saya. Ini uang saya. Saya bebas kasih kepada siapa yang saya mau. Itulah namanya kasih karunia Allah. Tidak ada yang pantas menerima predestinasi Allah, tetapi Allah sudah tahu sebelumnya yang mana anaknya, yang mana bukan anaknya. Meskipun kita yang menerimanya, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah kita anak Allah atau tidak. Yang tahu hanya Allah yang memberikannya. Bahwa dia tahu kepada siapa dia sudah kasih predestinasi. Oke? Oleh karena Allah Bapa memiliki pengetahuan melihat masa depan kita, Ia tahu kepada siapa Ia harus memberikan kasih karunia-Nya. Dan bagi kita menerima kasih karunia-Nya, saudara, kita dimampukan untuk menjadi orang menang menghadapi setiap penderitaan dan pencobaan. Kesusahan dan aniaya yang akan dihadapi di dunia ini. Tetapi saudara, tadi di awal saya katakan, bahwa kita tidak pernah tahu siapa yang terima predestinasi. Karena Allah yang tahu dia kasih ke siapa. Akan tetapi Alkitab tidak membiarkan kita sampai kebingungan. Untuk sampai kita tidak tahu kita sebenarnya terima predestinasi atau tidak.
Ada cara untuk menemukan itu. Ada cara untuk mengetahui apakah kita terima predestinasi ini atau tidak. Dari mana kita tahu itu? Dari ayat referensi kita lagi hari ini. Di Roma 8 memberitahukan kita. Yaitu apa ukuran kita terima predestinasi atau tidak? Ukurannya adalah apakah kita orang yang bertahan di dalam penderitaan dan pencobaan. Sesuai dengan Roma 8 ayat 35 sampai 36. Sekali lagi, dari mana kita tahu bahwa kita terima predestinasi? Itu adalah waktu kita mengalami penderitaan dan pencobaan. Respon kita, keputusan kita yang kita buat, yang akan memperlihatkan kita ini orang yang terima itu atau tidak. Jadi referensi kita hari ini di Roma 8 ayat 29 sampai 32 ayat ini, Paulus sedang bicara tentang predestinasi, betul? Ya, tadi yang kita baca ya referensi kita. Dan kedua ayat ini sebelumnya sedang mau menjelaskan ayat sebelumnya. Ayat 29-30 berarti ayat sebelumnya ayat berapa? 28. Oke. Jadi 29-30 sebenarnya sedang mau menjelaskan. Jadi predestinasi ini sedang mau menjelaskan ayat 28. Dan apa Roma 8:28? Come on. Ayat favorit orang Kristen. Ayat yang paling familiar. Kalau kita menjalani hidup, kita udah bingung apa alasannya, kenapa saya mengalami kesusahan, kenapa saya menderita, kenapa saya jatuh bangun, kenapa kalau kita udah bingung tentang apa yang terjadi di hidup kita, maka ayat magic ini keluar. Roma 8 ayat 28. Bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Setelah itu baru ayat 29-30 tentang predestinasi. Jadi Rasul Paulus menjelaskan apa itu predestinasi. Kalau saya lihat di ayat 28, dikatakan bahwa, kalau lihat strukturnya, silakan keluar slide-nya. Dikatakan bahwa Allah bekerja untuk kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia dan dipanggil sesuai rencananya. Oke? Dan ayat 29-30 bicara predestinasi, yaitu mereka yang ditentukan daripada semula. Jadi saudara, dari 3 ayat ini, kita bisa simpulkan bahwa ciri-ciri orang terima predestinasi adalah mereka yang mengasihi Allah dan dipanggil Allah. Dan sebagai hasilnya, apapun yang terjadi pada hidup orang-orang yang sudah terima predestinasi ini, itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Amin? Keren? Keren sekali. Jadi bagi kita yang terima predestinasi ini, semua yang terjadi dalam hidup kita, pasti mendatangkan kebaikan. Itu yang coba Rasul Paulus katakan. Jadi bagaimana dengan hal buruk yang terjadi dalam hidup kita? Penderitaan, bencana alam, pengkhianatan, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai. Kita difitnah, kesedihan, sakit penyakit. Allah tegaskan bagi saudara yang terima predestinasi. Bahkan hal-hal buruk itu sekalipun adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara. Yang setuju bilang amin. Dan ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak terima predestinasi. Tidak berlaku sama. Itu sebabnya saudara, sama seperti Yusuf, waktu dia dijual oleh saudaranya, dia dikhianati, hampir mati, difitnah oleh majikannya, tetapi ia tidak melakukan pembalasan. Kenapa? Karena ia menyadari bahwa semua penderitaan yang dia alami adalah bagian daripada rencana Allah. Bahwa hal-hal buruk yang dia alami untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Sesuai dengan Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan Allah menjadikan baik, yaitu supaya aku dapat melakukan apa yang telah terjadi sekarang itu. Menyelamatkan hidup banyak orang. Dia katakan kalian boleh merencanakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah bisa jadikan itu baik. Waktu kita lihat kepribadian Yusuf yang seperti ini, kita akan berpikir bagaimana orang yang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa akibat orang lain, dirugikan, difitnah, masuk ke dalam penjara, hidupnya babak belur oleh orang lain, oleh orang yang bukan orang jauh, bahkan saudara dia sendiri, itu mengkhianati dia. Bagaimana dia bisa punya sikap hati yang seperti ini. Dan kemudian kita mulai berpikir bahwa wow, Yusuf ini orang kudus, Yusuf ini orang saleh, Yusuf ini udah kayak malaikat. Dia sangat luar biasa. Dia bukan orang sembarangan, dia orang suci. Karena dia punya respon yang begitu luar biasa. Tetapi apakah seperti itu? Alkitab katakan tidak demikian. Kenyataannya Yusuf pada dasarnya sama seperti kita. Dia bisa jatuh dalam dosa, dia bisa lemah. Tapi apa yang membuat dia punya sikap hati yang luar biasa? Karena dia jawabannya sama seperti kita. Dia menerima namanya predestinasi. Jadi Allah memberikan kasih karunia bagi dia. Sehingga ia memiliki iman yang seperti saya katakan tadi. Tahan menderita. Di dalam pencobaan dan penderitaan. Dia punya kemampuan bisa melihat rencana Tuhan di dalam penderitaan. Itu ciri orang yang terima predestinasi. Maka saudara, bagaimana kita tahu kita terima itu atau tidak? Adalah yang pertama bahwa
bagaimana respon dan sikap hati kita ketika menghadapi penderitaan dan pencobaan. Apakah kita jadi orang yang beriman atau tidak di waktu itu? Apakah kita dapat melihat dan mengerti rencana Allah di dalam penderitaan? Jadi meski kita mengalami penderitaan, penderitaan itu justru membuat kita semakin mengenal pikiran Allah dan rencana Allah. Apakah kita belajar sesuatu dari penderitaan itu atau tidak? Menemukan rahasia hikmat Allah di dalam kesusahan dan penderitaan. Maka meski kita mengalami hal yang buruk, pencobaan, semua itu dapat diputar balikan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi keselamatan jiwa saya dan saudara. Bagi keuntungan kita semua. Jadi dua orang boleh sama-sama mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Penderitaan yang sama, tapi dua orang ini bisa punya pandangan yang berbeda. Orang yang mengerti rencana Tuhan, orang yang dipredestinasikan, dia bisa mengerti dengan baik penderitaan ini untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya saudara, kiranya kita tidak menjadi orang yang mengeluh, bersungut-sungut dan melawan Tuhan ketika mengalami penderitaan. Sebaliknya kita belajar mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersyukur sama seperti Yusuf. Kesimpulan. Jadi saudara, Rasul Paulus menjelaskan predestinasi ini di pasal 8 Roma 8 di ayat 37. Perhatikan ini, ayat 37. Dengan penuh keyakinan dia mengatakan hal di bawah ini. Ayat favorit. Betul? Ayat yang sangat familiar di kalangan orang Kristen. Orang Kristen suka. Roma 8:37 dikatakan ini. Akan tetapi, dalam semuanya ini, kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Tetapi orang kebanyakan hanya melihat ayat 37, hanya mau lihat ayat 37 ini, comot ayat 37 ini, habis itu mendeklarasikan bahwa kita lebih dari pemenang. Aku pemenang di dalam Yesus. Pemenang untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginanku. Pemenang untuk mendapatkan hal yang aku mau. Aku pemenang, aku pemenang. Tanpa mengerti bahwa sebelum ayat 37 ada ayat namanya 35-36. Hanya pegang pemenang-pemenang, dicomot pemenang-pemenangnya. Tanpa mengerti sebelum 37 ada 35-36. Untuk menjadi 37, ayat 37 pemenang, harus belajar melewati 35-36. Masalahnya 35-36 kalau kita baca, dikatakan gini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan baik-baik. Penindasan atau kesusahan. Atau penganiayaan. Atau kelaparan. Atau ketelanjangan. Atau bahaya. Atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang waktu. Dan kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi pemenang adalah mereka yang terima predestinasi Allah. Seperti apa ciri-ciri mereka? Sekali lagi tadi saya ulang lagi. Orang yang bertahan, orang yang tahan. Tahan di dalam penderitaan. Tahan di dalam pencobaan, tidak tercobai. Itulah orang tanda orang terima predestinasi. Jadi bukan pemenang-pemenang untuk mendapatkan keinginan daging kita. Comot 37 ini. Supaya jadi pemenang, jadi halu-halu sendiri dengan pengertian yang pemenang-pemenang yang tidak jelas. Tidak punya dasar pemahaman yang benar. Tapi pemenang di sini adalah orang-orang yang bisa bertahan dalam penindasan, kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Dan mereka inilah orang yang terima predestinasi, mereka pasti menang. Jadi ini dasar keyakinan Paulus. Mereka dipredestinasikan Allah, mereka pasti akan jadi pemenang di dalam penderitaan dan pencobaan. Meski diperhadapkan dalam bahaya menakutkan, iman mereka tidak akan goyah sedikit pun. Dan itu tanda orang itu telah dipilih dan memiliki iman pemenang. Sebaliknya mereka ikut Tuhan, susah sedikit sudah mengeluh, bersungut-sungut kecewa pada Tuhan. Bukanlah tanda orang yang terima predestinasi. Tetapi seorang pemenang bukan berarti dia tidak pernah gagal. Tetapi saudara, meski saudara bisa gagal, saudara akan bangkit kembali dengan iman yang lebih baik lagi. Amin. Itu sebabnya dengan penuh keyakinan Paulus mengatakan bagi orang-orang yang tidak takut menderita. Maka sebabnya dia sebut di ayat 38-39. Menjadi sebuah jaminan lebih pasti bahwa mereka yang terima predestinasi mereka tidak akan murtad. Itu sebabnya di ayat 38-39 dia katakan. Sebab aku diyakinkan bahwa bukan kematian maupun kehidupan. Bukan juga malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Bukan juga hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang kekuasaan. Bukan pula yang ada di atas maupun ada di bawah. Ataupun suatu ciptaan yang lainnya. Mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada kondisi apapun, situasi apapun, siapapun yang dapat memisahkan kita dari Allah. Bagi kita yang menerima namanya predestinasi Allah. Bagi kita akan diberikan iman yang kuat di dalam pencobaan dan penderitaan. Allah sendiri akan menjamin keselamatan kita sampai akhir. Tetapi bagi mereka yang hanya mau ikut Tuhan enak-enak saja. Saya tidak pernah yakin apakah mereka benar-benar terima predestinasi itu. Karena ciri orang terima predestinasi. Mereka bertahan, mereka tahan di dalam penderitaan. Mereka tahan di dalam pencobaan.
Karena itu mari kita memastikan pilihan kita dan panggilan kita ini. Lewat apa? Bisa menjadi orang yang terus menerima pengajaran firman yang murni. Dengan terus memenuhi hati kita dengan firman Allah. Yaitu benih yang baik, roh kebenaran itu. Sehingga iman kita dapat bertumbuh. Lewat apapun yang kita alami, suka dan duka, kita dapat memuliakan Tuhan dan mengerti rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu, firman-Mu yang memanggil kami sehingga kami boleh menjadi orang yang berespon. Terima kasih buat benih yang baik Kau tanam di hati kami sehingga kami punya telinga yang baik bisa mendengar suara-Mu, Bapa. Dan kami sungguh bersyukur bahwa hadiah yang Kau berikan buat kami, yaitu kami boleh hari ini terima predestinasi sebagai orang-orang yang menerima firman yang ada di gereja-Mu ini. Karena itu Bapa, mampukan kami bisa menjadi orang-orang yang berespon akan panggilan-Mu. Bantu kami untuk kami semakin hari semakin rajin dan giat untuk menerima firman-Mu, memenuhi diri kami dengan firman-Mu. Sehingga iman kami dapat bertumbuh dan kami boleh menjadi orang yang dewasa di dalam iman kami. Sama seperti Yusuf, kami boleh menjadi orang yang mengerti di dalam tahan di dalam penderitaan pencobaan. Kami menjadi orang yang bisa mengerti rencana Tuhan. Kami bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, bahwa itu adalah rencana yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Sehingga kami bisa bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Bapak, kami juga hari berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul dengan masalah hidup kami. Bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan keluarga kami, bergumul dengan bisnis kami, bergumul dengan kesehatan kami. Bapak, kami sebagai orang yang terima predestinasi-Mu, kami percaya bahwa kami akan diselamatkan dari setiap keadaan yang mengerikan di depan kami. Bahwa Kau akan meluputkan kami dan menyelamatkan kami. Karena kami adalah orang-orang yang telah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Sebenarnya kami memberikan persembahan, berkati persembahan ini. Berkat yang kami terima daripada-Mu. Bagian kecil yang kami berikan bagi-Mu hari ini. Dengan rasa syukur dan rasa sukacita kami memberikan di rumah-Mu ini. Dan kiranya setiap kami selalu menerima hal-hal yang baik yang datang dari atas. Sehingga kami bisa datang untuk selalu memuliakan-Mu minggu depan di rumah-Mu ini. Kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.